Saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh kenapa kok harus naga, kenapa kok tidak harimau, kenapa kok tidak sapi. Yang jelas makhluk astral dari yang imaterial menjadi imaterial gambar itu perwujudannya lebih dipengaruhi oleh faktor manusianya itu sendiri. Dan pendopo ini karena sakral juga perlu perlakuan khusus. Itu ya Bung ya? Ya. Tidak sembarangan, harus dijaga sesuai dengan awal bagaimana pendopo itu dibangun dan diperuntukkan. Jadi kalau ini mau lebih istimewa seperti yang dulu, perlakuannya juga harus seperti yang dulu. Itu Bung Karim mungkin bisa menjelaskan. Ya, jadi harus itu yang dulu mendapat julukan keramat karena tempat kanjengnya berada di situ adalah seorang imam yang mempunyai sifat-sifat kesatria dan menguasai ilmu, juga menjadi suri teladan karena tanggung jawabnya dia sebagai pemimpin masyarakat. Otomatis tempat kediamannya pun, tempat bersemayamnya pun, tempat keluarganya tinggal itu sangat-sangat diberkahi. Oleh karena itu segala komponen kekuatan dari yang hitam maupun yang putih itu mempunyai tugas yang tidak kalah dengan apa yang memang dipikul sebagai tanggung jawabnya memimpin masyarakat Tulungagung. Selain ngayomi juga dia menjadi keteladanan. Ada tempatnya ini yang belakangan kita tahu kenapa justru mereka yang mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pemimpin masyarakat Tulungagung. Mohon maaf, mungkin ada hal yang kurang berkenan dari bumi Tulungagung sehingga dharma karmanya itu muncul. Dan itu bahasa kausasial, kebenaran. Siapapun orang yang melakukan kebaikan dan kebajikan, dia akan mendapatkan berkah. Tapi barang siapa yang melakukan suatu kealpaan atau kesalahan-kesalahan dalam dharma, dia akan mendapatkan pidana dari hukum karma. Dan ini harus kita pulihkan kembali sehingga kekeramatan dari pendopo Kusumaning Bongso ini bisa mendapatkan keberkahan sehingga siapapun yang menjadi pemimpin untuk tinggal di bumi Tulungagung ini mendapat kehormatan bersemayam di pendopo Tulungagung yang akan memberi reaksi, menambah ilmu, memberi kekuatan sehingga jadi pemimpin yang hebat. Ya, saya tambahkan lagi tentang makna dari pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Sudah Arum Kusumaning Bongso itu artinya beliau yang menempati kediaman ini harus orang yang memang memiliki budi pekerti yang tinggi, menjunjung akhlak agama dan mencintai daerahnya sepenuh hati. Itu. Nah, terkait dengan kekeramatan tadi, bagaimana cara urai supaya persoalan ini nanti bisa tereduksi hal-hal yang kurang produktif ini adalah kalau di awal bahwa perpindahan dari Kanjengan ke utara alun-alun ini adalah pada tahun 1824 pada era Sinuwun Hamengkubuwono keempat dan Patih Danurejo ketiga, maka upaya spiritual itu harus dilakukan juga dengan melibatkan atau istilah Jawa ini dijemuk nih lagi dari dalam Keraton Jogja dengan melakukan kegiatan-kegiatan spiritual budaya untuk memunculkan lagi aura yoni yang positif sehingga Tulungagung bisa bangkit gumregah, bersinar kembali seperti pada waktu yang dulu. Itu. Bung Karim, saya mau tanya, di sini tuh katanya di area sekitar pendopo
itu ada sosok misterius yang sampai sekarang itu sulit untuk diungkap. Saya minta penjelasan di mana sosok astral itu agar dari kami terutama tim kru Ongak-Ongak Desa itu tidak penasaran. Iya. Itu ada sebetulnya wilayah pendopo ini yang berada di pusatnya di tengah, tapi di kiri kanan, depan, belakang itu memang ada simpul-simpul yang kalau diistilahkan adalah penjaga pintu gerbang. Jadi itu dulu ada di sudut sebelah timur, bagian selatan itu dulu disemayamkan beberapa arca-arca kuna, arca-arca temuan di seputaran Tulungagung yang ditaruh di situ sejak awal dulu dari pemerintahan kolonial Belanda sampai sekarang. Tapi tempo hari setelah keberadaan museum akhirnya dipindahkan di museum. Nah tempat itu diantaranya adalah tempat-tempat yang biasanya itu muncul satu reaksi-reaksi yang diketahui oleh masyarakat-masyarakat di sekitar sini, yaitu munculnya ular naga besar, munculnya seorang sosok perempuan Belanda, terus munculnya seperti orang berjubah putih. Terus ada beberapa yang lebih ngeri lagi adalah kadang-kadang juga ada yang mau pulang gitu di gang pelosok di bagian timur itu ketemu dengan pocong. Yang lebih ngeri lagi di sebelah barat di mana ada bobolan dulu adalah tembok itu ada bobolan di mana dikenal dengan nama kandang macan. Kandang macan itu ada pohon-pohon yang rimbun sekali karena memang diperuntukkan untuk memelihara harimau. Nah, di antara harimau itu ada pawang yang saat itu juga meninggal di situ. Dan rumahnya tidak jauh dengan pendopo, yaitu di pinggir Sungai Jenes.